Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami bersyukur ya Allah, karena kami tahu Tuhan sungguh mengasihi kami, memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami, sehingga kami boleh mengerti dan memiliki hati yang paham dalam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada pada saat ini dalam kita mendengarkan firman Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan tetap melawat kita dan Tuhan menganugerahi kita dengan kasih-Nya. Karena itu mari kita mendengarkan firman Tuhan dari apa yang disampaikan di Markus 10 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45, beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, baik di rumah atau dimanapun mendengarkan firman ini, saya menyapa Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saya yakin Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Pasti lawatan Tuhan membawa sukacita bagi kita. Karena ketika firman Tuhan masih diperdengarkan, ketika kita masih mendengarkan firman Tuhan, pasti kehadiran Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di minggu 18 setelah Trinitatis ini, kita disuguhi tema yang begitu indah, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Tema yang begitu indah untuk boleh kita gumuli bersama, yang memberikan semangat bagi kita manguluhon di bagasan toruk ni roha, kepemimpinan yang menghamba. Tema minggu ini akan dicerahi oleh firman Tuhan dari Injil Markus, dari pasal 10 ayat 35 sampai 45 ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, berbicara soal kepemimpinan, saya yakin kita setuju ketika saya katakan bahwa dunia saat ini sedang dilanda krisis kepemimpinan. Artinya krisis kepemimpinan sedang melanda dunia saat ini, ya. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu saudaraku? Karena di mata kita mendengar di mass media,
bagaimana betapa banyaknya sekarang pemimpin yang gagal, bagaimana banyaknya sekarang pemimpin yang ditolak, betapa banyaknya sekarang pemimpin yang jatuh, ya. Betapa banyaknya pemimpin yang ditinggalkan oleh pengikutnya. Maka saya katakan sedang terjadi krisis kepemimpinan yang melanda dunia saat ini. Memang Bapak Ibu Saudara, boleh kita melihat bagaimana berbagai tipe, berbagai gaya kepemimpinan itu dipertontonkan, diperlihatkan atau diperankan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Ada yang sangat menonjolkan kekuasaannya dengan penuh otoriter. Ada pemimpinannya yang sungguh-sungguh memerintah dengan keras, memerintah sebagai tuan, dan memerintah untuk mencapai tujuan pribadinya. Sehingga pengikutnya melihat mulai ada penyelewengan, mulai ada sesuatu yang tidak benar. Para pemimpin banyak mempertontonkan dan memperlihatkan bahwa posisinya, bahwa jabatannya sebagai pemimpin diperlihatkan, diperankan sebagai posisi untuk menindas, sebagai posisi untuk melakukan kehendaknya semena-mena. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang membuat para pemimpin ditinggalkan oleh pengikutnya. Ini yang membuat para pemimpin ditolak. Ini yang membuat para pemimpin jatuh karena tidak melakukan kepemimpinannya dengan adil, dengan sungguh-sungguh memikirkan dan peduli dengan para pengikutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu atau tema minggu kita hari ini dikatakan kepemimpinan yang menghamba. Pastinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih kaget. Tentunya Bapak Ibu Saudara mendengar tema ini seolah-olah ya berlawanan dengan apa yang diperankan oleh para pemimpin-pemimpin yang seperti yang saya katakan tadi. Tema menjadi pemimpin yang menghamba ini sesungguhnya Bapak Saudara yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada gereja, kepada orang-orang percaya, kepada para murid-muridnya, kepada kita semuanya. Bagaimana kepemimpinan yang menghamba itu? Jelas, sungguh indah dikatakan di dalam khotbah kita ini. Memang dimulai itu ketika Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus meminta posisi kepada Yesus. Mereka sedang berjalan ke Yerusalem, lalu Yohanes dan Yakobus datang mendekat kepada Yesus, katanya, "Guru, berikanlah kami posisi, yang satu di sebelah kananmu, yang satu di sebelah kirimu, di dalam kemuliaan-Mu kelak," kata. Ini Bapak Saudara. Mereka meminta posisi yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri ketika Yesus datang di dalam kemuliaannya. Lalu Yesus katakan apa? Kamu tidak tahu akan apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang aku minum? Dapatkah kamu dibaptis dengan baptisanku? Memang Yakobus langsung berkata, "Oh, kami dapat." Yakobus dan Yohanes berkata, mereka dapat meminum dari cawan atau meminum cawan yang diminum oleh Yesus. Artinya bahasa itu bersaku, Yesus mengatakan, sanggupkah kamu menderita? Sanggupkah kamu tersiksa? Sanggupkah kamu akan mati? Karena cawan itu arti cawan penderitaan. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Maka ketika kamu meminta posisi yang terhormat, kemuliaan, ya, jabatan, kedudukan di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, maka Yesus katakan, kamu tidak tahu akan apa yang kamu minta, katanya.
Tapi katanya Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus dan Yohanes itu berkata, kami dapat. Kami dapat. Sebenarnya Yesus mau memperlihatkan bagaimana bahwa kehormatan, kemuliaan, mahkota itu bagi orang-orang yang percaya akan diperoleh melalui jalan salib. Karena Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus sebelum khotbah ini telah ketiga kalinya menceritakan penderitaan yang harus dihadapi. Maka ketika mereka berjalan ke Yerusalem, Yesus sudah terlebih dahulu menceritakan bahwa dia akan disiksa, anak manusia akan dicercat, anak manusia harus dihukum, akan dihukum, dan anak manusia akan menderita, bahkan mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Di ayat 34 dari pasal yang ke-10. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah itu 3 hari ia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang terjadi bagi setiap orang yang mau mengikut Yesus. Maka dia harus menghadapi penderitaan itu. Orang yang mendambakan dan menginginkan posisi itu, maka dia harus siap meminum cawan dari cawan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Yakobus dan Yohanes berkata mereka siap, lalu Yesus mengatakan, memang kamu akan minum dari cawanku, memang kamu akan dibaptis dengan baptisanku, tapi perihal duduk sebelah kananku dan duduk sebelah kiriku, itu bukanlah hakku, kata Yesus. Memang Kristus kita tahu bahwa dia adalah hakim yang adil. Dialah yang akan memperlihatkan, dia akan mempersaksikan seperti yang pernah dia katakan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau bersaksi, siapa yang mau berkorban untuk dia di dalam dunia ini, maka dia akan mempersaksikan orang-orang yang mempersaksikan dia di dalam dunia ini. Maka ketika Yesus katakan, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Bukan berarti Bapak Saudara tidak ada wewenang Yesus, tapi Yesus mau menyadarkan, mau mengingatkan lebih dalam Yakobus dan Yohanes bahwa soal duduk di sebelah kanan, soal mahkota, soal hadiah itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa bukan sesuatu yang hal asal diberikan, bukan diberikan secara asal. Ini maksudnya, bukan diberikan secara asal, tapi benar-benar bahwa orang yang mau duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri Yesus itu di dalam kemuliaan benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi penderitaan dan mau mengikuti Yesus dengan sungguh dan setia. Karena yang pasti Bapak Ibu Saudara, orang yang siap menderita dan melayani pasti akan mendapatkan upah dari Tuhan, dan Tuhan sudah sediakan. Makanya dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, tetapi diberikan kepada orang yang berhak, itu bagi siapa itu disediakan. Orang yang berhak bagi siapa itu disediakan. Saya yakin iman saya berbicara bahwa itu disediakan bagi saya. Yakinkan dirimu Bapak Ibu Saudara bahwa itu juga disediakan bagimu. Karena itu mempersiapkan dirimu, mempersiapkan diriku, mempersiapkan diri kita semuanya untuk mencapai itu. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Yesus atau Tuhan sudah menyediakan upah bagi orang yang mempersiapkan dirinya mau menerima upah itu. Itu yang mau dikatakan. Artinya Yesus tidak mau seolah-olah asal-asalan. Apalagi kalau Yohanes dan Yakobus yang meminta itu Bapak Ibu Saudara, Yesus mau memperlihatkan bukan soal ada hubungan keluarga, karena kita tahu ya Yakobus dan Yohanes itu ya anak Zebedeus yang istrinya adalah Salome, masih ada hubungan keluarga dengan keluarganya Yesus secara manusia. Yesus mau menepis itu Bapak Ibu Saudara. Bukan soal kontrisme ya, bukan soal kedekatan dari segi kemanusiaannya,
tapi sungguh-sungguh itu akan diberikan kepada orang yang berhak. Yaitu bagi siapa itu disediakan, bagi siapa itu disediakan adalah kalimat yang terbuka. Bagi Anda, bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semuanya itu disediakan. Maka persiapkanlah diri kita untuk itu. Artinya tujuan kita adalah mahkota, tujuan kita adalah kemuliaan. Maka jalan untuk mencapai itu, Yesus katakan adalah harus ada cawan yang harus kita lalui. Harus ada baptisan yang harus kita lewati. Penderitaan, keteguhan iman, ya itu akan senantiasa memperlihatkan bagaimana kesetiaan kita ketika kita mau merindukan mahkota itu. Lalu untuk lebih lanjut lagi Bapak Ibu, kita akan melihat di sini bagaimana Yesus lebih dalam lagi menceritakan bahwa pemerintah dunia ini memerintah dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya dengan tangan yang keras, artinya dengan kekerasan. Jelas itu dikatakan bahwa pemerintah atau bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Di ayat yang 42 Yesus memakai kesempatan itu memperlihatkan apa dan bagaimana kepemimpinan yang menghamba, seperti tema minggu kita pada saat ini. Kepemimpinan yang menghamba, mamuluhon di bagasan turun. Ada dua hal. Satu, kepemimpinan yang menghamba itu berarti kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang menghamba itu berarti kedua, kepemimpinan yang mau dan rela berkorban. Makanya Yesus katakan kepemimpinan yang menghamba itu adalah kepemimpinan yang mau melayani. Artinya orang yang mau melayani itulah yang sungguh-sungguh yang mau menjadi besar. Makanya Yesus Kristus katakan apa? Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk selamanya. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini Bapak Ibu Saudara. Dunia ini ya untuk mendapatkan posisi, mungkin dia akan memperlihatkan janji-janjinya yang siap untuk melayani masyarakat. Tapi dalam prakteknya, sesudah dia mencapai posisi itu, perlu sesuatu hal yang dipertanyakan. Benarkah seperti yang dijanjikan? Ini Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua dikatakan kepemimpinan yang menghamba itu betul-betul rela untuk berkorban. Kalau dunia sekarang Bapak Ibu Saudara kita lihat, ya, bagaimana orang untuk boleh sampai berada di sebuah posisi memimpin, bukan mengorbankan dirinya, tapi justru mengorbankan orang lain. Sering itu ya Bapak Ibu yang kita lihat ya, sikut sana sikut sini, ya, membuat orang menjadi dasar pijakannya, menjadi korban untuk boleh dia muncul di atas. Yesus memperlihatkan sebuah kepemimpinan yang benar-benar apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia perlakukan atau dia hidupi. Karena benar-benar Yesus sebagai pemimpin yang menghamba. Kepemimpinan Yesus yang menghamba itu Bapak Ibu Saudara diperlihatkan dia yang melayani. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Injil Yohanes, boleh kita melihat bagaimana Yesus itu membasuh kaki para murid-muridnya. Jelas Bapak Ibu Saudara bagaimana di dalam pembasuhan kaki murid-muridnya, Yesus mengambil basi, Yesus mengambil baskom, Yesus menuang air, lalu mengikatkan kain lenan, dan dia menanggalkan jubahnya, lalu dia menyeka kaki setiap muridnya. Dia menyeka kaki setiap muridnya. Artinya diperlihatkan di sana tugas yang dia lakukan itu, pekerjaan yang dia perlihatkan adalah pekerjaan seorang hamba. Dia menyeka kaki murid-muridnya. Dia mengambil posisi membungkukkan badannya dan murid-muridnya justru duduk. Lalu dia menyeka kaki. Inilah Bapak Ibu Saudara pelayanan Yesus. Dan memang ketika itu Yesus katakan apa? Kalau kamu menyebut aku adalah guru, maka lakukanlah seperti ini, kata. Yesus dalam kepemimpinannya penuh dengan kasih. Sebagai pemimpin, dia tidak mendahulukan dirinya.
Dia benar-benar tidak untuk dilayani, tapi justru dia yang melayani orang, ribuan orang. Kalau seperti dalam konteks lain, ada 5.000 orang yang dikasih makan. Bukan dia yang dikasih oleh 5.000 itu, tapi dia yang mengasihi yang 5.000 itu, Bapak Ibu Saudara. Dia yang melayani. Dia benar-benar peduli. Dengan belas kasihannya tergeraklah hatinya menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Inilah pelayanan Yesus. Dan inilah yang menjadi prototipe pelayanan yang harus kita teladani. Prototipe pelayanan Yesus itu, kepemimpinan Yesus itu. Karena bagi Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan ini, menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan. Makanya dia kata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Berbeda dengan sekarang. Ketika seorang pemimpin mendapatkan sebagai pemimpin, dia menjadi tuan, dia menjadi bos yang harus dilayani dan yang harus diladeni. Tapi kepemimpinan Yesus ini justru dia yang melayani dan pelayanannya di dalam kerendahan hati. Mari teladani kepemimpinan Yesus. Memang Bapak Ibu Saudara, prototipe kepemimpinan Yesus yang rendah hati, yang melayani, yang menghamba itu, ya saya yakin Bapak Ibu Saudara boleh kita melihat kalau di atas persidangan, kalau di atas analisa, kalau di atas rapat-rapat, kalau di atas kertas, kalau di atas penelitian, ini menjadi tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh bangsa, oleh banyak orang. Tetapi di dalam prakteknya tidak semua orang melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Karena kepemimpinan identik dengan kekuasaan, kepemimpinan identik dengan kekerasan, atau kepemimpinan identik dengan sesuatu yang wah, sehingga kalau menjadi seorang pemimpin mau menghamba seolah-olah kehinaan, dan itu tidaklah bagian dari seorang pemimpin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lebih jelas lagi, seperti yang saya katakan tadi, kepemimpinan yang menghamba yang dijelaskan oleh Yesus ini adalah kepemimpinan yang rela berkorban. Seberapa banyak pemimpin yang mau mengorbankan diri, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan segala yang ada padanya demi pengikutnya, atau pengikutnya yang harus berkorban demi pemimpin. Yesus katakan bahwa pemimpin itu rela berkorban demi pengikutnya, dan itulah yang dia perlihatkan di dalam kepemimpinan. Dia mati tersalib, dia mati demi keselamatan, demi kehidupan bagi para pengikutnya. Sekali lagi, pemimpin dunia ini seperti yang saya katakan tadi, justru sering mengorbankan orang lain, mengorbankan pengikutnya supaya dia tampil ke permukaan. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya mari meneladani kepemimpinan Yesus. Mari kita, kalau kita mau merindukan menjadi pribadi yang besar, ya perlihatkan kinerjamu, ya perlihatkan kinerjamu. Biarlah kinerjamu mempromosikan dirimu untuk sesuatu posisi. Biarlah perbuatanmu, biarlah kehidupanmu yang sungguh-sungguh melayani, yang sungguh-sungguh mau rela berkorban, supaya kita boleh mencapai. Ingat, seperti kata Yesus kepada Yakobus dan Yohanes, semuanya telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia dan yang mau melakukan pelayanan itu, perbuatan itu, kehidupan itu dengan sungguh. Upah Tuhan sudah sediakan, tanpa kita minta Tuhan sudah sediakan. Sekarang apa yang harus kita tunjukkan? Tunjukkanlah, hidupilah apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah pribadi yang mampu meneladani kepemimpinan Yesus. Karena kita, saya yakin semua kita adalah pemimpin, paling sedikit pemimpin diri sendiri, memimpin orang lain, ya, memimpin diri sendiri. Dalam hal itu, teladanilah kepemimpinan Yesus, kepemimpinan yang menghamba. Karena kepemimpinan itu yang menghantar kita untuk boleh menjadi pemimpin kesukaan banyak orang, terutama kesukaan bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh mencerahi kami, yang kami dengar saat ini mencelipkan
mata kami, mencelikkan mata iman kami, bahkan menyadarkan kami bagaimana Yesus yang rela melayani, menghamba, dan rela mati berkorban demi umat manusia, pengikutnya ataupun yang dipimpinnya. Demikian kiranya kami mampu meneladani kerendahan hati Yesus yang melayani. Ketika sesuatu yang kami rindukan, kami yakin percaya sebelum kami minta Tuhan sudah sediakan, dan Tuhan sudah mempersiapkannya bagi setiap orang yang diperkenankan dan yang berkenan untuk itu. Karena itu ya Allah, biarlah kami semuanya menjadi pribadi-pribadi yang boleh meneladani Yesus. Biarlah dunia semakin melihat kepemimpinan Yesus menjadi tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan yang harus diteladani dan harus dipraktekkan. Karena demikian dunia membutuhkan pemimpin, bukan karena ilmu yang tinggi, bukan karena pendidikan yang banyak, tapi sungguh-sungguh pengalaman yang benar-benar menghamba dan yang benar-benar mampu rela berkorban dan menyatakan keadilan dan kasih. Inilah kami ya Allah, perbaharuilah kami, pulihkanlah kami, dan kami yakin percaya Tuhan berkenan memimpin kami, Tuhan menuntun kami, dan kami mau menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut yang sungguh-sungguh meladani kepemimpinan Kristus. Dalam nama-Mu kami berseru dan berdoa. Amin.